Jaga lestarian taksu bumi Bali, deulian harta tak keiraga, kilangan rasa lan bareng kukuhan taksu bumi Bali, adat budaya tradisi warisan leluhur iraga. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widi Wase, Santi bisa hadir di Desa Kedisan, Kintamani, Bangli, Provinsi Bali. Ini juga berkat support dari Bapak DPR RI kita, Bapak Inyoman Parta, karena beliau sudah memberikan semangat kepada masyarakat Bali bagaimana menjaga Trihita Karana yang sudah di real action untuk kegiatan ini, dan bagaimana dengan peran pemerintah Kabupaten Bangli dan peran dari desa adat dan dari pihak kehutanan dan semua pihak-pihak yang support di acara ini yang luar biasa. Bahwasanya Bangli adalah inspirasi bagaimana menjaga alam. Nah, untuk semua yang ada di sini, Santi haturkan matur suksma banget sudah memberikan semangatnya, inspirasinya kepada Bali dan Nusantara ini, bagaimana pentingnya kita menjaga alam Bali agar lestari, menjaga taksu Bali untuk anak cucu kita nanti. Nanti bagaimana liputannya? Nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Astungkara pasti kal ada jalan yang suba iraga, kuat lang sabar yalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kal ada sinar nelakan nerangin tununtun iraga, rikala hidupe pedang tanpa arah pageng ras titi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widi Wase, Santi bisa hadir untuk ngayah untuk ngaturin guru pidoge sarang Pak Sekda Swastiastu, sarang Aji Bendesa Adat Swastiastu untuk diizinkan kegiatan yang luar biasa ini sebagai wujud Trihita Karana yang kita bisa lihat secara nyata yang ada di Desa Kedisan, Kintamani, Bangli, Bali. Baiklah, Swastiastu Pak Sekda, bagaimana kabarnya? Baik-baik. Astungkara. Nah, ini kan Santi lihat ini adalah wujud sebuah tanggung jawab sebagai masyarakat adat dan wujud tanggung jawab dari adat, pemerintah yang support untuk reboisasi penanaman hutan kembali yang kemarin sempat viral. Santi lihat bahwasannya ada bangunan yang bisa dibilang ilegal lah ya. Ilegal yang sangat mengganggu secara alam, secara keamanan untuk warga sekitar untuk di sini. Nah, bagaimana untuk peran pemerintah Bangli sendiri untuk support agar alam ini terjaga? Oke, terima kasih Mbak Santi. Pertama, saya ucapkan terima kasih dari BKSDA yang punya otoritas di sini lah. Dan dari pengisir di tiang ring desa adat, Pak Mekel Sarasami, beliau juga mensupport. Pertama, kita juga harus sepakat dengan arti sebuah lingkungan yang berhubungan dengan kearifan lokal Bali, dastra Bali, bahwa kita ada Trihita Karana, Pariangan, Pawongan, Pelemahan. Pariangan hubungan antara Tuhan, dengan alam, dengan manusia. Ini kita jaga dengan baik. Nah, terbukti yang saat ini kita lihat bersama bahwa Desa Adat Kedisan ini kan beliau-beliau dengan tokoh ketokohannya merawat alam dengan baik. Beliau jaga dengan baik, itu dari sisi pelemahan desa adatnya. Yang beliau khawatirkan nanti ketika ini tidak kita tegas terhadap hal seperti ini, kan beliau khawatir nanti. Beliau kan udah tahu gimana ketika alam dirusak, diberikan satu persatu akan merambat dia semua. Sehingga ada ketegasan dari pemerintah, utamanya yang punya kewenangan adalah BKSDA. Kami Pemda ini tetap memonitor, Pak. Oh, memonitor untuk mengawasi semua dengan teman BKSDA bersatu padu. Bahkan ke depan saya harapkan dari teman-teman BKSDA juga apapun yang menjadi wilayah kewenangan kami hormati, Pak. Kami tidak akan mencampuri urusan kewenangan. Tapi ketika berbicara sebuah proses, kita duduk bersama. Ya, biar enak kita. Jangan sampai setelah ada masalah
baru kita Pemkab dicampur adukan viral, mana Pemkab tidak ada, bahwa kita kan tidak ada memberikan kemenangan. Tapi yang jelas BKSDA sudah berproses dengan baik, dengan adat, dengan desa, mengakui kesalahannya. Tentunya dalam konteks kesalahan ini dari kompromi adat dengan istilahnya dengan rapat adat dengan Pak Mekel sudah ada berbicara skala demi skala. Skalanya udah di follow up dengan membongkar. Membongkar ya. Membongkar. Skala kan ini berinteraksinya antara Perbekel, desa adat dengan Bupati, Pemkab Bangli ini. Kita terus bekerja ekstra untuk nyikapi viral ini. Walaupun itu bukan kewenangan, tapi tetap namanya Bupati ya harus bisa menyikapi seujung jarum pun jatuh di wilayahnya, harus tahu beliau. Sehingga beliau sampai merespon memanggil BKSDA untuk duduk bersama bagaimana solusi yang tegas terhadap hal ini. Tidak ada tawar-menawar. Bahkan Pak Bupati menawarkan coba buat grand design kita mani yang bagus. Oh, seperti itu. Ya. Ketika sudah ada grand design kita mani, mana yang menjadi dibolehkan untuk proses seperti interaksi untuk pengembangan wisata di Kitamani, buat dulu grand desainnya. Sehingga ini yang boleh. Ini kan kita hubungan dengan namanya bersama PADI. Dan penipul, nagel, nimpuk itu harus kita juga pahami. Sementara kalau di luar itu mungkin, mohon maaf saya bukan merendahkan pihak lain. Inilah pentingnya kita komunikasi. Koordinasi dengan tokoh kita, tokoh di PHDI, tokoh di desa adat, semuanya kita komunikasikan. Jangan sampai ini melanggar nibul, nagel, nimpuk itu yang kita bisa PHDI. Tentu berbicara juga tentang desa Pekraman. Yang punya sebuah kearifan lokal walaupun sama desa adat. Cuman kita tidak bisa samakan. Desa Kalepatra beda. Seperti itu. Nah, satu lagi pertanyaan. Ini kan termasuk tadi Santi sempat upload di Facebook dan ini banyak komen bahwasanya di Desa Kedisan ini yang ada di Kintamani Bangli ini cukup diapresiasi karena keberanian dan ketegasannya. Nah, ini kan Bangli bisa menjadi contoh ketegasan bagaimana menjaga adat, bagaimana menjaga alam dan bagaimana menjaga tentang budaya dan sekitar untuk kelangsungan ke depan, masa depan. Hal apa yang membuat bisa berani tegas gitu loh, karena kan kita bisa tahu bahwasanya Bali ini kan daerah pariwisata, banyak investor-investor baik dari domestik ataupun dari luar. Bagaimana dengan konsep-konsep tatanan itu Bangli ini bisa dikenal sebagai daerah yang tegas terhadap untuk pengembangan, bagaimana untuk menjaga alam ini seperti itu. Kita di Provinsi Bali ada 9 kabupaten kota. Ya. Di tengahnya ada Bangli. Bangli adalah daerah resapan air. Oh, seperti itu. Daerah penyangga air, semua asal air dari Bangli. Itu yang diberikan tugas oleh Provinsi Bali skalanya, Pak. Ini skalanya udah jelas. Ini Danau Batur kan sumber air seluruh Bali, Pak. Itu jenis skala lah, Pak. Nah, sekarang dengan ketegasan beliau Pak Bupati menangkau di Pemkab Bangli, tentunya beliau berbicara sekali. Skalanya apa? Provinsi Bali di bawah kendali Pak Gubernur. Bangli jaga air, jaga hutan. Nah, itu beliau. Skalanya memang sudah alam Bali menggariskan bahwa Bangli adalah daerah resapan air, kamu jaga hutan. Sama prosesnya. Luar biasa. Skala. Nah, dengan tugas itulah Pak Bupati harus mengambil sikap tegas. Urusan bangsa ini tidak ada kompromi. Ya, mana teman BKSDA, Pak? Mana teman BKSDA di sini, Pak? BKSDA sini, Pak. Ini tanya sama beliau. Kita berkali rapat dengan beliau bahwa Pemkab Bangli dengan BKSDA dalam tidak sudut saling menyalahkan. Tapi tetap kita menghargai kewenangan ya, Pak ya. Kewenangan BKSDA kita tidak bisa mencampuri, tapi saya udah rapat, Pak, dengan BKSDA, tolong kedepannya kita buat green design ya. Nanti kita paparkan dengan stakeholder yang ada. Tapi dalam tanda petik green design ini tetap kerangka besarnya dibuat oleh kita pemerintah, baik pusat maupun daerah berkolaborasi. Oh, ini loh kita desain Kintamani wilayah hutan yang memang diberikan pemanfaatan kepada masyarakat.
grand design tetap dipegang oleh pemerintah. Nah, boleh kita berikan akses ke masyarakat. Ini pakemnya loh. Sehingga grand design-nya akan memberikan semacam stimulan kepada investor yang memenuhi koridor aturan dari BKSDA. Nah, seperti itu yang sehingga nanti saya harus sampaikan sama beliau, Pak. Sesuai tupoksi masing-masing. Pak Danang, buat aja dulu grand design kasarnya. Tetap kita punya pegang kendali. Ya, kalau kita kasih keluar kan semaunya dia. Mau apa, gimana? Beliau yang punya tata ruangnya. Ini boleh, ini tidak boleh, ini begini. Sehingga kita paparkan dengan stakeholder yang akan bisa memberikan warna terhadap wisata kita. Dengan desa adat, dengan tokoh-tokoh yang ada, semua kita dilibatkan. Kira-kira clear enggak? Ada misalnya, jangan sampai kita nak libatkan ketika ada salah baru gini, wah semua viral. Viral. Jadi ujung-ujungnya Pak Bupati kena, ini Bupati gimana? Padahal kalau masyarakat yang nggak tahu, ini Bupati kok diem. Seperti itu. Padahal udah perhatian untuk yang luar biasa. Ini gimana? Kok bisa keluar izinnya? Itu dari kemarin disorotin itu. Ya, itu kan buat Bupati kan beban juga. Akhirnya namanya sekarang namanya OSS kan bisa mainnya lewat api, Pak. OSS ngomong apa. Nah, itulah peran kita bersama ketika mau berproses, kita libatkan semua tokoh yang ada. Tetap grand design-nya ada di pemerintah yang memegang regulator. Luar biasa, terima kasih untuk keberaniannya Bang Li sebagai inspirasi Provinsi Bali bagaimana untuk menjaga alam yang lestari, menjaga adat budaya dan bersinergi terhadap pemerintah, terhadap masyarakat adat, semuanya kita bekerja sama. Yang tadi Bapak sampaikan komunikasi yang luar biasa, itu yang kita pelajari. Jadi buat yang daerah luar Bang Li ya khususnya harus mencontoh Bang Li sebagai wujud keberanian menjaga alam Bali dan taksu Bali. Baiklah, nanti kita tutup dengan para Mas Santi ya. Om Santi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwase, Santi bisa untuk ngayah untuk di ngaturin guru piduke yang ada di Desa Kedisan Bangli Kintamani ya. Ini ada di Provinsi Bali. Jadi penontonnya Santi Dharma Chandra seluruh Nusantara. Baiklah, Titiang sareng Pak Jero Bendesa, kepala adat di Desa Kedisan Bangli. Baiklah Pak Jero, Titiang ngaturaken matur suksma, terus banyak hal yang positif tadi untuk apresiasi dari masyarakat bahwasanya untuk di Desa Kedisan ini sudah menjadi inspirasi keberanian bagaimana menjaga alam taksu Bali. Nah ini kan tadi secara spesifik kan tadi Santi sampun wawancara sareng Pak Sekdaya yang ada di Pemkab Bangli. Nah sekarang Santi mau tanya secara di skala, apa sih hubungannya hutan dengan danau ini? Kan itu yang jadi apa ya pertanyaan masyarakat. Kok sampai segininya sih padahal bangunan aja. Ya udah kenapa kok harus ada upacara ngaturin biru piduke? Itu bagaimana hubungan secara di skala? Begini. Sesuai dengan yang baca di Dresden namanya Awik Kedisa. Karena dulu ini desa ini bernama Tutul Gading. Ditukar sama Belanda 1922 oleh tanah Selulung dan Sekar. Makanya saat itulah namanya kalau di Bali kan tetap yang namanya Trikito Kerana. Dari Puwanga itu megang lah. Dari Prianga Pelema Puwanga inilah yang untuk menjaga hutan. Pada waktu itu desa kami ditukar pindah ke namanya di bawah ini namanya Desa Bukit Tunggal. Sudah lama di sini, baru masyarakat masih kecil, ini belum kenalah dampak hutan ini banjir desa kami Bukit Tunggal pindahlah ke Manuk Tunggal. Makanya sudah di Manuk Tunggal baru dari sanalah membangun desa kami sekarang itu yang namanya Desa Kedisan. Itulah terakhirnya 808 sebelum Masehi. Kenapa kami ini namanya Sabdo Bayu Hidap itu kan cuma manusia yang memegang pemikiran. Itu Nyatri Pramanonya. Kalau Dwi Pramano kan bila mana ada burung, hidang yang saya lepas dulu 5 sekarang sudah banyak. Itulah manusia harus bisa menjaga, termasuk tumbuh-tumbuhan ini yang ditanam oleh Belanda. Pertamalah pinus dengan kipres. Oh itu dulu peninggalan Belanda berarti? Iya, Belanda yang nanamin supaya tidak desa kami tidak kena dampak. Tidak longsor. Ya, agar jangan ya sebagai masyarakat desa paling
sunut di Danau, tapi Danau Batur, makanya ini kok bisa membangun semaunya gitu loh. Makanya dia sudah dengar lain desa ini berdukung membangun ini, inilah desa kami yang punya hak untuk menuntut pemerintah itu kalau mengizinkan, kenapa nggak ke bawah gitu loh. Siapa miliknya ini? Memang sekarang milik kalau daerah bukan. Tapi kita tetap pakai aturan di adat. Di adat ada aturannya. Bila mana ada masyarakat memotong kayu dalam hutan ini kena denda diatur adat. Ya, oh, ada awik-awiknya ya, sudah ada masyarakat desa. Ada awik-awik. Kena itu. Kena mengilaki pura Balai Agung 3 kali. Oh gitu. Dan kena dendanya paling kecil 1.250.000. Uang kepeng 205 keteng. Gitu ya. Nanti kalau sudah setelah ini diadat kena, nanti adat tuntutnya dari hak pemerintah itu seperti masyarakat yang dulu tidak memotong dari kayu api kena 6 bulan. Itulah makanya masyarakat kami semualah memantau hutan ini melestarikan, apalagi ada bangunan. Karena desa kami ini di bawah. Kalau ini yang sekarang dikasih bangunan, dampaknya akan kena lah. Longsornya. Itulah yang saya khawatirkan. Makanya Tiang memberanikan diri kerjasama dengan para masyarakat, dinas dan adat, agar janganlah gimana caranya. Kalau Tiang seperti orang lain seperti Jawa, enggak perlu konsultasi sama mungkin di demo dan dibongkar sama tapi Tiang sama Pak Mengkel komunikasi, diskusi. Jadi Tiang ngomong sama PDS. Luar biasa. Jadi ini adalah wujud bagaimana masyarakat Desa Kedisan sendiri yang ada di Bangli untuk cinta terhadap hutan, bagaimana menjaga Taksu Dewi Ulun Dalu juga, bagaimana kita untuk menjaga semua alam semesta demi anak cucu. Karena tadi Santi lihat ada anak-anak juga datang ke sini untuk memberikan. Ya mungkin dilihat ini sebagai contoh yang nanti akan diteruskan. Baiklah, terima kasih buat Pak Nggih, bagaimana? Bagaimana? Seperti Danau Batur itu. Kalau dulu kan sebenarnya gunung itu bukan gunung Batur lah, gunung Lebah. Danaunya juga namanya bukan Danau Batur, itu kan pertamanya Dewi Danu. Makanya desa kami yang 2 lokasi, apalagi manusia berak mandi nggak bisa. Ada 2 yang dikeramatkan oleh masyarakat kami. Itulah nantinya supaya sebagai contohnya saya masyarakat paling sudut agar jangan semeraut hutan ini akan mendapatkan orang lain gitu semua. Luar biasa. Titi ngaturaken sukses banget kepada Pak Juru Berdesa Adat sudah memberikan contoh yang luar biasa, juga para penglingsir yang ada di desa ini sudah memberikan semangat luar biasa. Semoga ini akan menginspirasi Bali semuanya. Nah, ini nanti kita akan tayangkan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Nanti Santi share untuk di Desa Adat untuk di sini. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Mari kita tutup dengan para Mas Santi, ya. Om Santi 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 Om. Om Sri Ambawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Ksama Sampurna Ya Nama Swaha. Ini Santi berada di Desa Kedisan untuk di Bangli, Kintamani, tepatnya di Provinsi Bali bersama beliau yang sang inspirator luar biasa, sang pemimpin untuk memberikan semangat reboisasi penanaman hutan kembali yang ada di Desa Kedisan. Nah, bagaimana untuk semangatnya Bapak memberikan kaderisasi sebagai duta reboisasi ini ya? Ini bagaimana bisa mengemong ini semua ini untuk regenerasi, untuk mencintai hutan? Sebagai generasi muda unggul, kita harus mempercantik bumi ini yang sudah cantik agar lebih cantik, lebih ganteng, lebih keren. Betul nggak? Betul nggak? Semangat ya. Cowok ganteng, cewek cantik, cewek pinter, cowok pinter. Kalau sudah nanam pohon. Oh, berarti kalau belum nanam pohon. Kalau nggak nanam pohon, jangan sok pinter, jangan sok cantik. Betul nggak? Betul. Kader Konservasi BKSDA Bali. Luar biasa. Nah, ini tadi dari mana aja ya? Karena kita lihat jegek-jegek, ganteng-ganteng, masih muda. Tadi kan kita lihat ada yang dari SMA, SMP, atau dari kampus mungkin. Dari mana aja ini? Dari mana? SMA Negeri 1 Gianyar. Mereka macam-macam. Oh, berarti nggak dari Bangli aja. Dari seluruh Bali datang. Yang paling jauh dari mana?
Yang paling jauh dari Bang Di. Karangasem ada Karangasem. Klungkung. Oh, Klungkung. Klungkung. Oke. Oh, dari Kutel. Luar biasa ya ke sini ya. Dan ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengkader untuk mencintai alam sejak dini. Oke, luar biasa. Dan ini adalah bagian dari upaya BKSDA Bali untuk terus mengkader dimanapun kalian berada nanti, dimanapun adik-adik bekerja, mereka adalah garda terdepan untuk melestarikan alam Bali. Melestarikan alam Bali. Luar biasa, the best. Baiklah, mari kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Suksema. Terima kasih Mbak Santi. Santi, Santi, Santi. Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia. Baiklah, itu tadi liputan yang sangat menarik Santi Dharma Chandra yang ada di Desa Kedisan. Bagaimana proses reboisasi bisa kita lihat, bagaimana untuk peran dari DPR RI Bapak Nyoman Parta meskipun beliau tidak bisa rauh karena beliau di Jakarta, dan peran dari pemerintah kabupaten yang sudah dihadiri oleh Pak Sekda, dan peran dari pihak kehutanan, ada juga dari TNI, Polri, terus dari pihak-pihak dinas terkait, terus juga dari desa adat. Tadi Santi juga wawancara dengan sareng beliau, Pak Jeroben Desa Adat, yang sudah kita berikan semangatnya yang luar biasa, sudah mengapresiasi bagaimana contoh menjaga desa adat di Bali agar ajak alam lestarinya. Semoga nanti ini sebagai contoh bahwasanya agar kita tidak sembarangan membangun, karena harus peran komunikasi tentang bagaimana mempelajari awik-awik desa, izin desa, adat, pemerintah, semuanya harus lengkap. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang ada di Bali ini mencederai alam dan masyarakat. Nggih, pokoknya Bang Li the best sebagai inspirasi, dan Santi banyak belajar di sini. Dan Santi tutup, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Mari kita tutup dengan para Mas Santi, nggih. Om Santi, 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 Om.